Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada saat ini. Walaupun pada hari ini kita berjumpa dalam hadirat Tuhan, kita masih menggunakan media online, tapi kita percaya, saya pribadi percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh dengan kerinduan, dengan segenap hati, dengan sikap yang benar menghormati hadirat Tuhan, maka Tuhan pasti melawat kita semua dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, atas segala berkat-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini kami rindu Tuhan, untuk Kau melawat setiap kami, menjamah setiap kami, memulihkan keadaan kami. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami datang dengan kerinduan kepadamu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Kami beri puji dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kuasa kemuliaan bagi-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta Allah, tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Tuhan dan mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Haleluya. 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 Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi,
Sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang padamu dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hatimu sanjung namanya, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Karenanya kami datang kepadamu dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Dalam segala hal Tuhan, di atas segalanya Engkau yang kami tinggikan. Engkau layak ditinggikan, Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang layak untuk ditinggikan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi untuk merasakan hadirat-Mu. Kami buka ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap melawat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara.
Kalau kita katakan Tuhan baik, Dia akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Kalau kita katakan Tuhan dahsyat, Dia akan menunjukkan kedahsyatannya pada kita. Kalau Tuhan kita katakan Dia adalah penolong yang ajaib, Dia akan menunjukkan pertolongannya bagi kita. Mari kita puji Tuhan kita. Mari kita katakan Dia adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dan pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan perkataan iman rasuli. Dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam hadiratnya ada ketenangan, ada kekuatan yang baru bagi kita yang membawa kepada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Katakan bersama-sama. Berjalan dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadamu Tuhan kami berlari, kami mendapatkan ketenangan. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun kami berjalan, walau haleluya, dalam tekanan, walaupun badai pencobaan silih berganti, pencobaan datang menghadang. yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia.
Kita bersatu di dalam doa. Kami datang menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau boleh perkenankan kami beribadah kepadamu. Kami naikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Dan ini saat bagi kami untuk berdiam diri di kaki Engkau seperti Maria. Dengan maksud kami bersama ingin mendengarkan firman Engkau. Oleh karenanya hamba memohon kiranya urapan kuasa Roh Kudus ada atas hamba, serta hikmat-Mu menuntun hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan kepada umat-Mu itu boleh menjadi berkat bagi mereka, dan pelayanan hamba boleh menjadi alat juga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan sejak pertengahan hingga sampai pada tamatnya, khususnya dalam pemberitaan firman, dengan mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tadi sudah bersama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian. Saya mengangkat tema untuk khotbah saat ini, perjanjian Tuhan. Nah, pegang janji Tuhan. Kenapa saya katakan pegang janji Tuhan? Janji Tuhan layak untuk kita pegang, sebab di sana tidak ada kepalsuan, di sana tidak ada kebohongan. Saya baca firman Tuhan untuk kita sekalian yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Perhatikan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Seperti apa murninya? Lebih jauh dikatakan, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan. Demikian ayat 7, Engkau Tuhan yang menepati janjinya. Tuh, Tuhan yang akan menepati janjinya. Apa janjinya? Janji yang tidak ada unsur-unsur kepalsuan. Janji yang tidak ada unsur-unsur kebohongan. Sebab Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman lalu tidak akan menepati janjinya. Terlalu banyak manusia yang mengubar janji, namun terlalu sedikit yang menepati janjinya. Kalau ada yang menepati, itu sudah bagus. Maka tidak heran kita pernah mengenal sebuah syair lagu sekuler yang berbunyi, janji-janji, tinggal janji, bulan madu. Berujung lagu itu hanya mimpi. Jadi kita berharap kepada janji yang cuma sampai pada mimpi. Namun ketika kita memegang janji Tuhan, kita tidak sedang bermimpi. Tapi kalaupun itu sebuah mimpi, itu mimpi yang akan menjadi kenyataan. Karena Allah pasti akan merealisasikan apa yang dijanjikannya itu sepanjang. Ini penting. Sepanjang kita tidak hanya memegang janji Tuhan, tapi kita juga harus berjalan di dalam perjanjian itu. Nah, di dalam berjalan dalam perjanjian Allah, saudaraku, tidak bisa
dipisahkan, dilepaskan dari komitmen kita sebagai umat Tuhan. Komitmen kita sebagai pengikut Kristus Yesus itu untuk berjalan di dalam ketaatan, berjalan di dalam kesetiaan. Itu harus menjadi komitmen bagi mereka yang mau sungguh-sungguh memegang janji daripada Tuhan Allah. Mazmur 18 ayat 30 saya bacakan. Adapun Allah dikatakan jalan-jalannya sempurna. Adapun Allah jalan-jalannya itu sempurna. Karena dia Allah yang sempurna. Selanjutnya, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perhatikan, dia menjadi perisai bagi mereka yang mau berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Ketika orang Israel berjalan, ya, Allah memberi janji, yaitu akan menyertai mereka. Bagaimana cara Tuhan menyertai dalam memberikan perlindungan? Selama kita tidak keluar dari payung perlindungan Tuhan, kita akan tetap aman karena Dia yang berjanji. Nah, bentuk dari perlindungan Tuhan nyata, di mana orang Israel ketika siang hari Allah hadir dengan tiang awannya, memberikan perteduhan agar mereka tidak berjalan dalam kepanasan, dan di malam hari memberikan terang dan kehangatan dengan hadirnya untuk melindungi umatnya itu dari gelapnya padang gurun, dari dinginnya padang belantara itu, saudaraku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat lebih jauh bahwa perjanjian Allah sungguh tidak dapat untuk dihalangi, baik oleh apapun dan oleh siapapun. Janji Allah tidak dapat dibatal oleh apapun dan oleh siapapun. Oleh karenanya, saudaraku, ini menjadi poin pertama bagi saya, bahwa perjanjian Allah untuk memberkati umatnya itu tidak bisa untuk dimusnahkan, dihalangi oleh apapun dan oleh siapapun. Mereka yang tidak hanya percaya saja, melainkan yang dengan sangat yakin berjalan di dalam perjanjian Tuhan Allah, sesungguhnya tidak akan terpengaruh dengan berbagai krisis yang terjadi. Baik krisis itu diciptakan oleh sebagian orang untuk coba menghalangi, untuk coba membatalkannya. Saya mau kasih contoh tentang di mana ada seorang yang diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Nama orang itu adalah Ishak. Saya akan baca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12 dan ayat 13. Nanti juga disambung dengan ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Gak berhenti saja menjadi kaya, melainkan dikatakan bahkan kian lama kian kaya. Lanjut, sehingga orang itu menjadi sangat kaya. Kaya, kian lama kian kaya, dan berakhir menjadi orang yang sangat kaya. Yang membuat dia kaya karena
dia pegang janji Tuhan yang telah Tuhan sampaikan melalui Bapaknya. Jadi Tuhan memberikan sebuah perjanjian juga bukan hanya kepada Abraham, kepada Ishak, tapi juga kepada kita. Namun coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-15. Ini penting. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Saudara, orang yang cemburu kepada mereka yang berjalan dalam terus memegang janji Allah, coba untuk merintangi, coba untuk menghalangi dengan cara sumur yang digali itu yang memberikan hasil yang luar biasa, sehingga Ishak itu alami berkat-berkat Tuhan, coba ditutup, coba ditimbun oleh orang-orang yang cemburu. Kadang saudara, orang di sekeliling kita menjadi cemburu. Mereka tidak suka dengan keberhasilan. Tapi ketika kita pegang janji Tuhan, janji yang tidak ada kepalsuan, janji yang tidak ada kebohongan, kecuali yang hanya ada kemurnian di dalamnya, maka kita tidak pernah kecewa. Kita tidak perlu untuk jengkel, kita tidak perlu untuk marah, dan kita tidak perlu untuk bertengkar. Kita belajar dari anaknya Abraham yang bernama Ishak, di mana perjanjian berkat sesungguhnya tidak dapat dihalangi, dibatalkan, apalagi dimusnahkan oleh siapapun, oleh manusia manapun. Nah, ketika orang Filistin, saudaraku, coba untuk menutup, ya, Ishak tidak terpancing. Namun Ishak tetap terus berjalan dalam perjanjian Tuhan Allah ayahnya. Dia tidak pernah takut akan berbagai ancaman orang yang ada di seputarnya, yang mencoba untuk menutup, bahkan mungkin mengambil hasilnya. Karena dia tahu alamat yang tepat, yaitu Tuhan Allah yang telah dia dengar, diajarkan melalui Bapaknya, di mana Bapaknya, saudaraku, penuh dengan pergumulan saat berjalan di dalam memegang janji Allah. Dan itu menjadi pengalaman yang dibagi kepada anaknya yang bernama Ishak. Dia mengajarkan agar anaknya itu boleh tumbuh, tidak sekedar percaya begitu saja, tetapi bertumbuh di dalam suatu keyakinan yang kokoh bahwa perjanjian Allah untuk memberkati kita tidak dapat untuk dihalangi, dibatalkan, apalagi dimusnahkan oleh orang lain. Itu yang menjadi poin yang pertama, bahwa perjanjian Allah dengan umatnya tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihalangi, apalagi dimusnahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Nah, yang kedua, kita perlu pegang janji Allah. Karena janji Allah itu untuk memberkati kita tidak dapat juga dihalangi oleh krisis yang muncul. Bukankah sekarang dunia sedang mengalami krisis? Ya. Hadirnya COVID-19, virus corona, melanda dunia, tak terkecuali negeri yang kita cintai, Indonesia. Hampir-hampir saja melumpuhkan perekonomian dunia. Keuangan dunia menjadi goncang, ekonomi menjadi goncang, politik juga menjadi goncang. Bapak Ibu,
bagi orang percaya yang yakin akan Tuhan Allahnya di dalam Yesus Kristus, yang terus berjalan di dalam perjanjian, pastilah tidak pernah akan takut. Pastilah tidak pernah akan dikuasai oleh kekhawatiran. Sekalipun muncul krisis yang memiliki skala di mana pemerintah dunia menjadi pontang-panting di dalam mengatasi krisis COVID-19 ini. Saya mau beritahu untuk meyakinkan Bapak Ibu, biarlah kita tetap terus berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena saudaraku, Tuhan dapat bekerja di dalam suasana krisis. Tuhan adalah pribadi yang sangat menyayangi, mencintai umatnya. Tidak pernah kehilangan metode untuk menolong umatnya, agar umatnya itu sekalipun berada di dalam situasi krisis yang berskala besar, di mana-mana terjadi kelaparan, itu pun dialami oleh ayahnya Ishak yang bernama Abraham. Jikalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, saudara, di Mesir, setelah dia tinggalkan Mesir, dia pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Memang terjadi insiden kecil, dan melalui insiden itu Tuhan menyatakan diri kepada penguasa Mesir saat itu. Dan menjadi tahulah penguasa Mesir bahwa ini adalah seorang nabi. Itu berbahaya. Jadi Tuhan tidak pernah kehilangan metode. Ketika terjadi krisis kelaparan, Abraham sebagai orang yang dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, dari negeri nenek moyangnya. Untuk apa? Untuk menempati suatu tempat bersama dengan keturunannya. Dan itulah yang dikenal dengan tanah perjanjian yang Tuhan sudah pertetapkan, sediakan, dan itu menjadi janji Tuhan. Dan akhirnya keturunan Abraham hingga saat ini mereka tetap menempati tanah perjanjian itu, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Demikian juga kita membaca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Beda tempat, tapi kasusnya 11-12. Apa yang dialami oleh Abraham ketika dia pergi ke Mesir, maka orang menginginkan istrinya. Dan apa yang terjadi kepada Ishak ketika dia pergi ke Gerar, maka orang menginginkan istrinya juga yang cantik. Tetapi di situ Allah menyatakan pembelaannya yang ajaib. Artinya Allah yang berjanji. Dan ketika orang yang yakin pada janji Allah berjalan di dalam perjanjian Allah, tidak pernah kecewa. Karena Allah akan tampil sebagai pembela. Allah membela dan mengungkapkan kepada penguasa Gerar, jangan engkau sentuh orang itu. Itu adalah umatku. Itu adalah biji mataku. Jadi orang yang berjalan dan terus memegang janji Allah. Yang kedua, di berbagai situasi, krisis apapun, saudaraku, tidak pernah menjadi sebuah halangan untuk kita meraih berkat-berkat yang daripada Tuhan. Coba saudara perhatikan saja di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
Padahal apa yang terjadi saudaraku? Saya bacakan ayatnya yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini bertalian dengan suatu peristiwa yang sedang dialami di seputar di mana Ishak anaknya Abraham sedang terjadi yang namanya krisis kelaparan di sana. Tapi Tuhan bilang, dulu ayahmu sudah ke Mesir, tapi kamu jangan ke Mesir. Pergilah ke Gerar. Maka Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan ketika dia berjalan di dalam perjanjian Tuhan dan terus memegang janji Tuhan, sebagaimana ayahnya tidak kecewa kepada Tuhan, begitu juga Ishak tidak kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan yang berjanji tidak mengingkarinya. Janji Tuhan, janji yang murni, yang teruji 7 kali di dalam peleburan dapur. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kita sedang terpuruk karena krisis. Mari kita mau tetap membangun keyakinan kita bahwa Allah pasti menolong kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kenapa Allah pasti menolong? Saya yakin berkata Allah pasti menolong karena Allah tidak pernah berdusta. Firman-Nya itu iya dan amin. Apalagi saya telah membacakan kepadamu melalui Mazmur 18 tadi yang ayatnya yang ke-30, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Makanya kita tidak hanya melihat dari kejauhan, tetapi saudaraku, kita akan mengalaminya serta akan menikmatinya sekalipun berada dalam situasi krisis. Karena perjanjian Allah memberkati umatnya itu tidak bisa dihalangi oleh krisis. Baik skala kecil maupun skala sedang, termasuk skala besar sekalipun, orang-orangku, mereka akan tetap hidup dan terus hidup. Karena aku ada untuk mereka. Aku ada dan menyertai mereka. Aku ada untuk memberkati mereka. Aku ada untuk melindungi mereka. Aku ada untuk membela mereka. Itulah harus menjadi keyakinan yang kita bangun di dalam hidup yang mengaku sebagai orang percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menghancurkan segala belenggu krisis serta mengungkapkan salah satu perkataan salib yang paling enak didengar. Sudah selesai. Semua sudah kutanggung. Termasuk krisis masa lalu, krisis yang sedang berjalan, bahkan krisis di masa yang akan datang. Allah yang berjanji tidak mengingkarinya kecuali menggenapinya. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang terus dan terus memuliakan akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, kenapa kita perlu dan terus yakin pegang janji daripada Tuhan Allah, terus memegang apa yang telah menjadi janji daripada Tuhan Allah kepada umatnya, umat kesayangannya yang disebut sebagai biji matanya. Karena perjanjian Allah itu tidak dapat dibatasi oleh hukum Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi pertengkaran
para hamba-hamba Lot dan Abraham. Ketika terjadi perseteruan antara pekerja-pekerja Lot dan Abraham, maka kemudian Abraham itu memanggil keponakannya, berbicara baik-baik. Inilah cara dalam menyelesaikan konflik bagi orang-orang yang terus berpegang pada perjanjian Tuhan Allah. Tidak tersulut dan terbakar dengan emosi. Sebab Abraham dapat saja berkata kepada ponakannya, kamu coba tahu diri. Kalau bukan om, kalau bukan pamanmu, kalau bukan tulangmu, apa engkau bisa begini? Tidak seperti itu orang yang berjalan dalam memegang janji Tuhan. Tapi dia memanggil dan berbicara, ponakanku Lot, aku sayang engkau. Nggak baiklah kalau kita ini ribut. Sebab kita ini katanya apa? Keluarga. Kita ini sahabat. Ponakan itu disebut sahabat. Artinya Abraham tetap menjadi teladan, contoh, ya, untuk orang-orang yang bersahaja. Sekalipun dia yang dirugikan, dia yang tersakiti, tetapi dia tetap ingat dan terus berpegang pada janji Allah. Tidak baik. Oleh karenanya orang Manado bilang, Ngana mau kemana? Kalau Ngana mau pergi ke kiri, Om Jo pergi ke kanan. Artinya kalau Anda mau ke kanan ponakanku, enggak apa. Om yang ke kiri. Tapi kalau kamu yang ke kiri, Om yang ke kanan. Hebat sekali punya om model begitu. Cuman jarang sekali ditemukan paman-paman di zaman sekarang ini. Ternyata itu cuman paman-paman di zaman dulu mungkin. Ya. Dan apa yang terjadi secara alamiah, Lot melayangkan pandangannya. Dan pandangan matanya itu tertuju ke suatu tempat yang bernama Yordan. Lembah Yordan yang ditulis oleh Alkitab seperti bagaikan taman Tuhan. Wow, keren. Nah, lalu Lot pamit. Om, terima kasih untuk kebaikan Om dan terus berbuat baik kepada saya. Ya sudah Om, saya memilih yang ke sana saja. Abraham bilang silakan. Dan dia pergi. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Ketika Lot pergi berpisah, Allah berfirman kepada Abraham, suruh lihat. Makanya kemudian saya bilang, ketika kita tetap berpegang pada perjanjian daripada Tuhan Allah, maka berkat itu tidak bisa dibatasi oleh hukum Allah. Allah dapat membuat tanah gersang yang tandus menjadi subur. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi Allah juga dapat membuat tanah yang subur bahkan seperti taman Tuhan menjadi kering kerontang porak-poranda. Ketika itu akhirnya Tuhan membuktikan bahwa sia-sia Lot membangun. Dia punya kehidupan di tanah sana yang hanya dikenal dengan tanah Sodom dan Gomora. Dan menjadi tanah yang kering tandus karena Tuhan mengirimkan belerang untuk membakar tempat itu. Sementara Abraham yang mengalah terus berharap pada perjanjian Tuhan. Dia tidak pernah kecewa Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia tetap survive. Allah dapat mengubah tanah yang gersang, tanah yang kering itu menjadi tanah yang subur untuk Abraham menggembalakan kambing domba. Dan Abraham mengalami berkat-berkat yang tak dapat lagi diungkapkan, diucapkan secara kata-kata. Karena kehebatan, keajaiban daripada Tuhan yang dia sembah.
Tidak salah dia mendengarkan suara Tuhan yang berkata, Abraham, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan familymu, tinggalkan kampung halamanmu, dan saya akan memberi engkau tempat. Ya, pergilah ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat ini sedang terjadi krisis. Ya, kita kadang-kadang mau kemana-mana aja tidak bisa. Mau kemana-mana saja takut. Tapi ingat, kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang berkata melalui Yesaya pasal yang ke-41. Saya mau baca buat saudara, ada 2 ayat di dalamnya. Ini menjadi ayat-ayat yang terakhir di dalam khotbah saya ini. Yesaya pasal 41. Pertama ayatnya yang ke-10. Kedua ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kan ada lagu yang bunyinya begini. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, inilah janjinya, kemenangan. Kalau Allah berjanji memberikan kemenangan, itu pasti terjadi sekalipun sedang berada di dalam kondisi situasi krisis. Yang setuju boleh katakan amin. Ayat 13 diulangi kembali. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesus adalah penolong yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Yesus itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Ketika Yesus ada di planet ini, saudaraku, satu-satunya pribadi yang hadir dapat menyelesaikan semua persoalan, semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Sebut saja orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, penyakit kusta itu bisa menjadi tahir. Bahkan saudaraku, orang yang baru mati untuk dihantar ke pekuburan, itu terjadi di kota Nain. Seorang pemuda anak tunggal, seorang janda. Lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan dan mendekati usungan mayat itu, serta berkata, hai anak muda, bangkitlah. Wow, dahsyat, luar biasa. Hai anak muda, bangkitlah. Itulah Yesus yang berjanji akan menolong, terus menolong di masa krisis sesulit apapun. Tidak pernah dapat dibatasi berkat Tuhan sampai kepada kita. Ya saudaraku, melalui krisis-krisis, melalui keberadaan alam. Selanjutnya, jangankan yang baru mau dikubur, belum sempat dikubur. Bahkan Lazarus yang konon sudah melebihi 1-2 hari di dalam kubur. Namun Yesus hadir, mendekati kubur itu. Dan dia berseru, Lazarus bangkitlah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Lazarus keluar dari dalam kubur. Tidak salah ketika engkau mengambil sikap, mengambil keputusan untuk tidak sekedar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi engkau membangun keyakinan dalam dirimu untuk tidak pernah berhenti berpegang pada janji Allah. Karena janji Allah itu
tidak ada kepalsuan. Janji Allah itu tidak ada dusta. Janji Allah tidak ada kebohongan. Janji Allah itu firman Tuhan katakan adalah janji yang murni. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya sekedar membekali saudara, tetapi menjadi berkat bagi kita. Dan kiranya Roh Kudus berkenan memeteraikan firman Tuhan ini sekaligus menolong kita untuk boleh kita merenungkan kembali setiap firman itu. Sebab tanpa kita merenungkan kembali, cuman mendengar, kita akan kehilangan banyak berkat. Dan kita tetap terus minta dalam perjuangan kita agar Roh Kudus juga menolong. Lalu kita melakukan setiap firman yang kita dengar, yang kita baca dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai Yesus datang menjemput kita sekalian. Puji nama Tuhan, biarlah engkau dan saya tetap semangat, jaga kesehatan. Ada Yesus penolong kita, menyertai dan memberkati kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh lagi disegarkan oleh berita firman-Mu. Ini berita baik, berita yang membangkitkan semangat kami, berita yang menguatkan kami, berita yang menghibur kami, berita yang bagaikan kami berada di padang gurun yang kering, lalu mendapatkan air, sehingga menghilangkan dahaga jiwa kami. Ini berita yang boleh melegakan kami yang mungkin sedang terpuruk. Ini berita yang dapat menyembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Berita yang memberikan penghiburan bagi setiap mereka yang susah mendengar. Berita yang memberikan kekuatan bagi pendengar yang sedang lemah. Biar Tuhan memeteraikan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati orang-orang percaya. Berkati para pelayan-pelayan, para pengkhotbah, pemberita firman. Dan berkati mereka yang terus-menerus berjerih lelah untuk para pendeta dapat menyampaikan setiap firman. Mereka yang bekerja dan melayani yang mungkin tidak nampak. Biar berkat Engkau juga melingkupi kehidupan mereka. Ampunkanlah kami dari berbagai kesalahan kami. Sebab kami orang yang lemah, orang yang penuh kekurangan, yang tidak terlepas dari berbuat kesalahan. Biarlah darah Engkau tidak mengampuni saja, tapi menguduskan kami sekalian. Terima kasih, berkati segenap umat-Mu, khususnya GBT House of Miracle. Biar mujizat Tuhan melanda mereka. Baik GBT Home yang ada di Kelapa Gading, maupun GBT Home yang ada di Bekasi. Di tengah-tengah kami sedang menanti waktu tiba untuk kami boleh kumpul lagi bersama, beribadah bersama-sama. Karena Tuhan, kami berharap biar Engkau tolong agar masalah virus ini yang melanda dunia dan negeri kami boleh Engkau hentikan, boleh Engkau lalukan, sehingga manusia itu boleh lega. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Engkau. Tolonglah bangsa kami yang sedang menghadapi krisis COVID-19 melalui pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biar mereka yang sudah terus berjuang bahu-membahu agar dapat mencegah sehingga tidak jatuh korban banyak. Tapi biar ada kepedulian juga dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan
dengan istilah PSBB ini. Jika tidak penting, berikan kepada kami anak bangsa untuk mengerti, sehingga kami tidak keluar dari rumah. Sehingga virus ini tidak berkembang menghinggapi orang yang makin banyak. Berkati Indonesia, berkati pemerintahan kami, baik yang eksekutif, legislatif, yudikatif, dari pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Tuhan mewarnai mereka punya kebijakan, peraturan, pelaksanaan, baik dari kantor maupun di lapangan. Tolong para pemangku jabatan, biar Tuhan menolong mereka agar mereka tetap sehat, tetap kuat, dan tidak terjangkiti, khususnya mereka ya Tuhan yang ada di rumah sakit, para dokter, juru rawat, dan mereka yang menjadi relawan-relawan, termasuk para driver ambulans. Biar Engkau protek mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Hamba memohon agar virus ini semakin sedikit, dan semakin sedikit yang terjangkiti. Dan jika mungkin makin habis, Tuhan yang menolong masyarakat Indonesia yang tersebar dari barat sampai ke timur, Aceh sampai Papua. Tuhan tolong gereja Tuhan yang ada di Indonesia juga boleh memberikan kontribusi perhatian akan seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja dari lembaga kekristenan boleh ambil bagian di dalam mengatasi pandemi virus corona, pandemi COVID-19. Tuhan tolong gereja Tuhan. Demikian juga hamba doa untuk sinode di mana hamba bernaung. Sinode Gereja Bethel Tabernakel, Tuhan pakai di Indonesia. Tuhan tolong pengurus kami, ketua kami, baik ketua umum dan ketua-ketua yang lain yang membawahi departemen-departemen. Tuhan tolong juga ketua majelis daerah, ketua majelis wilayah. Tuhan berkati dengan kesehatan prima, dengan kekuatan, dan juga ketahanan fisik di dalam melayani baik jemaat masing-masing dan melayani anggota. Diberkati Tuhan. Dan akhirnya hamba serahkan Gereja Bethel Tabernakel House of Miracle, di mana Tuhan percayakan hamba sebagai gembala Kelapa Gading dan Bekasi, biar mereka tetap berada di dalam anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Yang sudah dengar firman, biar mereka boleh tetap berjalan di dalam perjanjian daripada Tuhan Allah, memegang perjanjian Allah akan umatnya. Terima kasih, dan Tuhan pakai terus gereja ini menjadi alat berkat. Terima kasih. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ya Tuhan. Namun kami percaya Engkau jugalah Tuhan yang akan menyempurnakan doa yang kami naikkan dan peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya saudara-saudaraku, arahkanlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Daripadanya lah mengalir berkat bagi kita sekalian.
Dan olehnya dengan iman terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan, naungan, pembelaan daripada Allah Roh Kudus yang menjadi berkat sempurna bagi kita sekalian sejak saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput gerejanya, bahkan berkatnya berlangsung hingga kekal selama-lamanya. Sambut dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Shalom.